Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat sore dan shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Tetap sehat? Tetap semangat? Semoga kita semua masih dalam lindungan Tuhan Yesus meskipun kita dalam suasana pandemi COVID-19. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita menyanyikan Kidung Pasamuan Jawi nomor 29 ayat yang pertama. Sumangga sowan Gusti, haleluya, srana kidung pamuji, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mengambil saat teduh. Ibadah Patuhen petang hari ini kami lakukan dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta dengan perantaraan Roh Kudus. Haleluya, amin. Kita sambut kembali dengan menyanyikan KBJ nomor 65 ayat yang pertama. Aku tan ngerti mengkone, mung sadar malum aku, tutu surya kang daantu, jeriku bakal sirno, mengkone aku tan kuatir, wit Gusti wis prasetyo, lakuku kinanti Yesus, mula tentrem uripku. Bab akeh aku tan ngerti, kang bakal da alami, nging aku yakin sayekti tan sakin nanti Gusti. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari Matius 27 ayat 11 sampai 26. Sebelum kita membacakan firman ini, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu yang Kau berikan buat kami hingga saat ini, Bapa. Bapa yang baik, kalau sebentar kami akan mencoba untuk membaca, memahami, dan mengerti akan firman-Mu, Tuhan Yesus. Biar Engkau buka hati kami masing-masing, Tuhan. Biar kami bisa menerima akan firman-Mu nanti, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini dari Matius 27 ayat 11 sampai 26, demikian bunyinya. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaulah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawaban apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya di atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu, ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan
dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat segala usaha yang sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tapi Yesus disesahkannya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita semua yang mau menghayati, mau menerapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Haleluya, amin. Sebelum kita merenungkan firman ini, kita sambut dengan nyanyian KPJ nomor 339 ayat yang pertama. Iboden nyombingaken yen insa jagat rata kang adil aden agungken binabar aneng dunya srana sekatresnan tulus la jagat dados pirtus sagung tumitariniman rinoban ing sirahman. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, renungan petang hari ini akan saya beri judul pilihan yang benar. Bapak Ibu yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup adalah pilihan. Kalimat ini pasti nggak asing di telinga kita, dan kita pun setuju kalau kata-kata tersebut memang benar adanya. Faktanya, di pagi hari pas kita buka mata, sampai malam hari pas kita mau tidur, kita dihadapkan pada berbagai macam pilihan. Yang sepele saja, yang simpel saja. Begitu alarm berbunyi, kita mesti memilih apakah saya mau bangun atau tetap ambil selimut untuk tidur lagi. Terus setelah bangun, kita juga mesti memilih. Kita mau memilih melihat HP atau doa pagi dan saat teduh. Semakin banyak kita beraktivitas, semakin banyak pilihan yang akan kita tentukan juga. Dan semua pilihan itu akan menimbulkan konsekuensi berbeda-beda. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita nggak mau menuai hal-hal yang buruk, pastikan kita memilih dengan bijak. Firman Tuhan hari ini pada Matius 27 ayat 11 sampai 26 menceritakan bahwa orang-orang Yahudi yang dihadapkan pada pilihan antara memilih Barnabas atau Yesus. Sayang sekali karena pada akhirnya mereka memilih Barnabas yang memang turut langsung dan memang kita tidak turut langsung dalam pemilihan itu. Tapi dalam kehidupan setiap hari, kita seolah dihadapkan pada pilihan antara keduanya. Yang pertama, Barnabas yang suka melakukan kejahatan bisa diumpamakan seperti keinginan daging, sedangkan Yesus yang adalah lambang kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih,
mengerjakan keinginan daging atau melakukan kebenaran, pilih yang mana? Seperti Yesus dan Barabas yang mesti dipilih salah satu. Kita nggak bisa untuk mengambil keinginan daging dan kebenaran secara bersama-sama. Kalau kita memilih keinginan daging, artinya kita nggak hidup dalam lingkungan Kristus, kebenaran dan menyimpang dari kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita mau hidup dalam kebenaran, kita harus menyingkirkan keinginan daging dari hidup kita terlebih dahulu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita amati di sekitar kita, tidak sedikit dari mereka yang menerima konsekuensi karena salah memilih. Ketimbang hidup ini berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, maka memilih menenggelamkan diri dalam keinginan daging. Alasannya, keinginan daging tampak begitu memikat hati pada saat pertama saja. Saya ulangi lagi, keinginan daging tampak begitu mengikat hati pada pertamanya saja. Keinginan daging memang mengikat hati, tapi kalau keinginan itu akan selalu berujung kepada kemalangan, dan kemalangan akan selalu datang buat kita nantinya. Kalau kita nggak mau kita kedapatan kemalangan tersebut, bagaimana selanjutnya buat kita? So, marilah mulai hari ini pastikan kita memilih yang benar. Memilih yang benar, yakni hidup berjalan dalam kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, waktunya kita akan mengumpulkan persembahan kita yang kita iringi dengan Kidung KPJ nomor 181 ayat pertama sampai selesainya persembahan akan dikumpulkan. Puji syukur konjuk Gusti, wit siramat paduka, datan kendat angasi, jenaring kaulasanto, syukur paringing pakaryan, nadyan padan meringke, syukur dene kadang mitra tansah anandoken Marilah kita berdoa syafaat. Bapa yang baik, terima kasih atas waktu yang masih Engkau berikan buat kami hingga saat ini, Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih Engkau juga berikan kami untuk kesempatan untuk bisa membaca firman-Mu, Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu yang telah kami baca, kami hayati tadi, Tuhan Yesus, boleh bisa menguatkan iman percaya kami kepada Engkau, Bapa. Dan biarlah di setiap kegiatan, aktivitas kami boleh tercermin akan Engkau, Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga tak lupa berdoa untuk rencana-rencana gereja, Tuhan. Tuhan Yesus, kalau pada saat ini, Tuhan, di gereja-Mu Jemaat Lumajang ini, Tuhan Yesus, ada pembangunan rumah kapendidikan. Kami percaya, Tuhan Yesus, Engkau punya rencana yang besar buat kami, buat Lumajang, buat GKJ Lumajang. Biar apa yang telah direncanakan, apa yang boleh dilakukan, boleh berjalan dengan baik sesuai akan rencana-Mu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, tak lupa juga kami berdoa buat orang-orang sekitar kita yang sakit, Bapa, warga jemaat yang sakit, Bapa, biar Engkau boleh tilik mereka. Engkau boleh angkat, Engkau boleh buang jauh-jauh segala macam penyakit yang dideritanya, Bapa. Kami yakin dan percaya itu, Engkau adalah dokter dan tabib yang paling baik dari antara tabib, Tuhan Yesus. Kami percaya itu, Tuhan Yesus.
untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Tuhan, kalau pada saat ini Tuhan Yesus, bangsa dan negara kami masih terkungkung dengan adanya pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau juga punya rencana yang terindah buat bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Biarlah hari demi hari yang kami lalui Tuhan Yesus, bangsa dan negara kami ini boleh semakin kuat, boleh semakin kokoh. Dan penyakit yang kami derita di bangsa negara kami ini Tuhan Yesus, boleh cepat pergi ya Tuhan Yesus. Kami yakini itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, kami juga tak lupa tadi telah mengumpulkan persembahan kami. Engkau boleh berkati persembahan ini Tuhan Yesus, sehingga untuk penyebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan Yesus, terkhusus di Jemaat Lumajang Tuhan. Biar persembahan-Mu ini dapat berguna untuk kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Seru doa serta permohonan kami yang kurang dari sempurna ini Tuhan Yesus, hanya kami alaskan dalam percaya kami pada Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan yang sejati. Haleluya, amin. Mari kita sambut dengan menyanyi dari KPJ 460 ayat yang pertama. Tentrem raharja sing Gusti kita tumrap ring kita. Tentrem raharja sing Gusti kita tumrap ring kita. Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera dalam Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus, semoga menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin.